Learning and Development di HR DBS Indonesia. Jadi saya di head office di Jakarta sebetulnya. Tapi dulunya saya juga kuliah S1 saya di Jogja. Saya sempat bekerja di Rumah Sakit Bethesda juga, ya. Sempat pelayanan di GKJ, mana Kak Anita? GKJ Sawo Kembar, Kak. GKJ Sawah Kembar, seberang kampus ya zaman itu ya. Oke. Nah, jadi senang bisa bertemu dan sharing dengan teman-teman semua. Jadi itu sedikit tentang diri saya. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan lebih lanjut lagi, nah saya ingin bertanya kepada Anda, berapa banyak dari Anda yang pada malam hari ini sudah makan malam, yang sudah makan malam boleh nggak kasih jempol? Saya mau cek dulu. Karena kesuksesan kita ditentukan oleh Anda makan apa enggak nih biasanya. Oke, tampaknya oke. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Oke, baik. Nah, bagi Anda yang belum makan nggak apa-apa, saya temenin, saya juga belum makan karena tadi saya selesai meeting kita sama-sama ya untuk lanjutkan. Cuma nanti misalnya teman-teman pengen cemil-cemil dulu saya nggak ada masalah ya. Cuman kalau misal di sini strict aturannya kalau belajar firman Tuhan nggak boleh nyemil ya nggak apa-apa. Saya ikut aturannya teman-teman. Tapi basically I don't mind ketika teman-teman akan melakukan itu gitu. Nah, saya juga banyak sharing teman-teman di apa namanya di ini Instagram. Jadi kalau Anda lihat saya punya Instagram Javed Christian. Saya suka sharing tuh tentang materi-materi seputar pengembangan diri ya. Jadi karena manusia itu terbagi ada tubuh, jiwa, dan roh, maka ada baiknya Anda merawat tubuh, merawat jiwa, dan merawat roh. Nah, areanya saya mungkin lebih banyak ke area jiwa kali ya, gitu tentang pengembangan self development. Nah, baik kita langsung aja nih. Ini adalah ayat yang diberikan oleh Kak Maria kepada saya. Oke. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah sekarang saya minta Anda, tadi kan kita ada janjian nih, saya nggak akan ngoceh melulu ya. Saya akan lebih baik bertanya. Kalau Anda membaca ayat ini, coba sharing di kolom chat apa yang Anda pahami dari ayat ini. Pemahaman Anda terhadap ayat ini itu apa artinya menurut Anda? Oke, yang pertama jangan takut salah. Apapun pendapat Anda itu, ini adalah proses belajar. Ya, ketika Anda membaca ayat ini, apa sih pemahaman Anda terhadap ayat ini? Ya, persilahkan. Kita tunggu di kolom chat. Oke, sudah 7 menit ya, dari 45 menit. Oke, dari Puryanti, bijaksana dan bertanggung jawab menggunakan waktu Tuhan untuk yang Tuhan berikan. Oke, dari Anita, kesediaan untuk dibentuk. Oke, good. Dari Wira, bijaksana dalam menggunakan waktu yang ada. Oke, bukan tentang aku, berarti tentang siapa dong kalau gitu ya. Ngomong kalau pengen ada sesuatu. Oke, good. Ada Jackson, memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Oke, baru beberapa yang menjawab. Yang lainnya gimana nih? Menurut teman-teman apa nih artinya menurut Anda? Belajar tidak bergantung pada mesin waktu Doraemon. Ya benar, boleh. Ya, boleh. Belajar memahami waktu yang Tuhan beri dengan bijaksana. Oke. Oke, good, good. Oke, nah saya pengen bertanya nih, ada yang menarik. Kak Anita, boleh di-unmute nggak Kak Anita? Di sini kan Kak Anita bilang bahwa dari Mazmur 90 ayat 12 ini, pemahaman Kak Anita adalah tentang kesediaan untuk dibentuk. Boleh nggak sharing kepada kita? Kenapa ayat ini justru menurut Kak Anita berbicara tentang kesediaan untuk dibentuk? Please do share with us. Oke, thank you Kak Yafet buat kesempatan. Jadi ini ayat yang jadi favorit saya waktu bergumul waktu zaman kuliah. Jadi emang fasenya pada saat itu jadi kayak ini recall lagi sih Kak, ngingetin lagi bahwa pada fase itu sampai sekarang itu masih suka keinget bahwa ayat ini ngajarin untuk ya kalau kita berdoa minta bijaksana, let's say ya kamu harus ngosongin diri kamu gitu untuk ini ngomong ke diri saya sendiri waktu itu ya. Boleh.
kosongin diri kamu untuk diisi dengan sesuatu. Kalau kamu minta diajar, kamu harus ngosongin untuk ajarannya itu masuk. Iya, Sebelum kamu uh, bilang bahwa kamu bisa melakukan sesuatu itu harus dari mindset dulu, ya. paham, baru do something. Ya seperti itu Kak, kurang lebih. Jadi kalau correct me if I'm wrong ya. Jadi yang ngajar aja juga boleh dikoreksi loh guys. Kalau teman-teman nggak setuju, saya nggak akan marah. Terus lain kali nggak usah, saya nggak mau diundang ke teman-teman Gejaya untuk sharing, nggak. Tapi ini yang saya pahami dari Kak Anita, bahwa ketika Kak Anita berdoa pengen dibentuk oleh Tuhan, yang berikutnya terjadi adalah sebelum dia menjadi bijaksana, ada proses di sana. Betul gitu nggak Kak? Karena ada yang menjadi kosong, bahwa diajar, dan di situ juga belajar karena mendapatkan pembelajaran daripada Tuhan gitu. Oke, menarik banget. Berikan tepuk tangan dulu buat Kak Anita yang sudah sharing. Ya, kita mau pemanasan dulu nih, guys. Saya mau minta satu orang lagi nih. Ya, uh, ini saya namanya nggak jelas ya. Cuman ini yang jawabannya adalah belajar tidak tergantung pada mesin waktu Doraemon. Ini siapa nih namanya nih? Ayo, boleh di unmute, nggak apa-apa. Serius, kita belajar bareng-bareng nih, guys. Oh ya, Oke, oke, baik. Namanya siapa? Dika. Oke, Dika. Dika, uh, apa yang boleh nggak sharing dengan kita? Kenapa ketika Dika membaca Mazmur 90 ayat 12 ini yang muncul adalah belajar untuk tidak tergantung pada mesin waktu Doraemon. Sharing sama kita, jelasin ke kita ya. Terima kasih. Sebenarnya ini sih kalau perihal soal waktu, apa sih biasanya kalau saya sendiri teringat tayangan Doraemon itu, sebenarnya di situ seperti sebuah penyesalan, penyesalan karena berharap untuk bisa memperbaiki hidup, bisa memperbaiki masa kini, bisa memperbaiki masa depan harus menggunakan mesin waktunya Doraemon. Ya, Jadi itu sebuah bentuk eh, apa istilahnya? Selalu menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Jadi selalu berharap ada mesin waktu, berharap bisa balik ke masa lalu, berharap bisa memperbaiki, tapi sebenarnya tidak bisa memperbaiki. Yang bisa kita lakukan hanya waktu sekarang ini untuk kita membuat masa depan itu seperti apa. Jadi kita membaca ayat ini, ya itulah ketika kita menghitung hari, menghitung waktu, yang kita hitung ya present, bukan masa lalu. Jadi itulah mengapa saya hanya kepikiran uh, tidak bergantung pada mesin waktunya Doraemon itu maksudnya tidak terlalu untuk menyesali apa yang terjadi di masa lalu dan sangat berharap agar masa lalu berubah dan sebagainya. Karena yang ya, penting itu hidup di present ini. Gitu ya. aja. Yes, oke. Berikan tepuk tangan dulu buat Dika ya. Oke, good, thank you. Ini kayaknya sih. Sebenarnya teman-teman ngundang saya itu cuman pengen ada pembicara dari luar aja. Kayaknya udah pinter-pinter ya kalau dengar jawabannya ya. Tapi ini menarik banget loh, lihat ya. Mr. Dika dia sharing. Mesin waktu itu simbol penyesalan. Kenapa dengan adanya mesin waktu kita bisa ke belakang? Sehingga akhirnya kita nggak fokus dengan hidup kita hari ini. Sedangkan pemazmur ini ngomong bahwa ketika kita menghitung hari dan kita menjadi bijaksana, kata kuncinya bagus banget di sini. Orang yang bijaksana itu orang yang fokus. Fokus pada apa menurut Anda? Fokus pada hari ini, sebab yang menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang itu bukanlah masa yang lalu, dan juga apa yang terjadi di masa depan. Karena hanya satu yang bisa kita kontrol, yaitu sesuatu yang terjadi pada saat ini. Gitu. Dan itu, sesuai yang disampaikan Kak Anita tadi, membutuhkan kebesaran hati kita untuk mau dibentuk, guys. Bener nggak sih? Bener nggak? Bahwa ini nggak gampang. Siapa di sini yang ketika berbicara tentang mengatur waktu, membagi prioritas itu merupakan sesuatu, gampang, semua plan gue terpenuhi, gue nggak ada kesulitan dengan 24 jam dengan mengatur waktu gue dengan baik gitu. Ada nggak yang sudah berhasil dengan cukup baik? Nggak pernah merasa gagal melakukan hal itu? Ada nggak? Kalau ada, boleh nggak kasih saya reaction, kasih saya senyum. Nggak ada senyum. Kasih saya hati, kalau ada. Nah, itu ada hati. Kalau Anda ngerasa, gue nggak ada masalah. Bahkan saya yang sharing dengan Anda hari ini, sometimes I feel I'm burning out.
susah ngatur kerjaan dari jam eh, dari jam 8 pagi sampai 7 malam baru selesai. Meeting, jadwal kayak kue lapis. Terus nanti harus bagi ini, harus bagi itu, dan seterusnya. It's happen. So, if you feel the same, kayak yang disampaikan Kak Anita atau yang disampaikan oleh Dika ya, atau yang saya sampaikan juga, it's something yang very human, sesuatu yang biasa dan nggak apa-apa gitu. Yang masalah adalah ketika kita tidak belajar menjadi bijaksana. Karena hati yang bijaksana itu adalah hati yang mau menghitung hari-harinya dia. Orang yang memperhatikan bagaimana dia hidup. Menghitung hari itu kalau bahasa saya, dia memperhatikan bagaimana dia hidup, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang dia percaya, pertama udah pasti Tuhan akan merencanakan sesuatu yang baik, tapi yang berikutnya adalah dia bertanggung jawab terhadap apapun yang ada di dalam kehidupannya. That is bijaksana. Bijaksana bukan hanya karena Anda seorang yang percaya Tuhan, lalu Anda malas-malasan nggak ngapa-ngapain, sehingga nanti butuhnya mesin waktu, kayak katanya Dika. Bijaksana juga bukan berarti karena Anda tahu Tuhan merencanakan yang baik, terus nggak mau dibentuk gitu. Karena seringkali yang terjadi adalah saya menemukan banyak orang yang ketika mereka belajar firman Tuhan tuh mereka kayak nggak balance, guys. So, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita, dan bagiannya kita adalah menjadi bijaksana. Karena semakin bijaksana kita, semakin kita akan bisa memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kurang lebih ini adalah pengantar dari apa yang ingin saya sampaikan di sesi hari ini. Nah, supaya Anda nggak ngantuk, loh, kok belum berubah? Saya ingin minta Anda untuk ini nih. Bentar ya. Saya siapkan satu kuis buat Anda semua. Jadi kita belajar sama-sama. Nah, caranya adalah Anda boleh buka browser masing-masing. Ya, kemudian kalau mau pakai handphone boleh, kalau mau pakai laptop juga boleh. Ketikkan di browser Anda www.menti.com dan masukkan kode 26667059. Nah, ini kalau belajar seperti ini lebih akan mudah nih. Kita jadi nggak melulu dengerin saya ya. Oke, silahkan menti.com, kemudian masukkan kodenya 263 kali 7059. Setelah Anda submit, tuliskan nama Anda ya, karena Anda harus masukin nama tuh di situ. Oke, sudah ada 6 orang yang masuk. Ya, ada 10 orang udah. Peserta hari ini ada berapa ya? Kita tungguin dulu sebentar. Ada 27 orang, Kak. Oke, baik. Kita tunggu ya. Jadi kita, ini meskipun kelihatannya kita main game, kita lagi belajar firman nih, guys. Ya. Yo, ini cara berkompetisinya gini. Anda harus bisa menjawab dengan benar dan cepat, gitu ya. 2 orang dengan 3 orang dengan skor paling tinggi nanti akan dapat voucher. Lebih sering pakai OVO atau GoPay, guys? OVO. Dua-duanya. Kedua-duanya. Ya udah GoPay ya. Dapat Tergantung promo. tergantung. Nanti saya akan minta Maria boleh tolong bantu nanti pemenangnya minta nomor GoPay-nya ya. Jadi ini biar semangat nih. Oke, siap, Kak. Belajar nih, guys. Nanti saya akan kasih hadiah ya bagi teman-teman yang bisa menjawab. Ini hanya ada 4 pertanyaan. Cara untuk memenangkannya sederhana. Anda harus menjawab dengan benar dan dengan cepat. Ada 2 itu ya, benar dan cepat. Ya, karena nanti masing-masing akan ada semakin Anda benar dan cepat waktunya, skornya akan makin tinggi. Ya, jadi itu nanti akan diakumulasi kepada 4 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, jawab dengan cepat supaya poinnya lebih banyak. Oke, berapa lama Tuhan Yesus melayani di dunia? Kayak sekolah minggu ya. 2,5 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun, atau 4 tahun?
Ya, ternyata banyak yang harus ke sekolah minggu ya. Jadi yang benar adalah 3,5 tahun. Oke, yang benar tepuk tangan dulu. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita masuk. Kita lihat dulu skornya. Siapa yang dapat skor paling tinggi ya? Oke, tenang, masih ada 3 pertanyaan lagi. Santai-santai ya, santai. Jangan grogi. Kita belajarnya di sini nggak ada hukuman, adanya hadiah aja. Oke, Lulu nomor 1, ada Rani dan ada Dika ya. Ois, berikan tepuk tangan dulu dong buat 3 orang ini. Oke, sekarang kita fokus ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, bentar, saya enter dulu. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah murid Tuhan Yesus? 11, 10, 13, atau 12? Ini bukan masalah hadiah, guys. Ini adalah masalah harga diri, saya tahu ya. Oke, dan kalau ada yang salah, awas nih. Oke, semuanya benar ya. Oke, good. Jawabannya adalah 12 ya. Meskipun Yudas Iskariot kemudian mengkhianati Tuhan Yesus, ada penggantinya kan pada waktu itu ya. Ini nanti ada hubungannya dengan topik kita hari ini. Kita lihat dulu scoreboard-nya. Apakah masih sama atau berubah? Oke ya. Masih masih Lulu, Rani, dan Mariana masuk ya. Oke, good. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Tenang, masih ada 2 pertanyaan. Jumlah total mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ada berapa? 50, 60, 70, atau 80? Makin susah ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Oke, good. Jawabannya total ada 50 mukjizat total yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, selama Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun nih teman-teman ya. Jadi mulai dari dia lahir dari perawan Bunda Maria, kemudian mukjizat pertamanya air menjadi anggur, dan seterusnya. Di total-total sampai beliau naik ke surga itu ada total 50 mukjizat. Ya, kita lihat apakah ada perubahan klasemen sementara. Oke, kayaknya Dika ini memimpin nih. Ya, ada Dika, Jos, dan Prawira. Ada satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya semakin ke belakang semakin nggak mudah, nggak apa-apa. Jadi lakukan yang terbaik aja ya. Yang penting kan kita belajar dari sini. Kita lihat pertanyaan keempat. Oke, saya cari 3 pemenang ya. Berapa persen jumlah umat Kristiani di dunia sampai saat ini? Apakah 25, 29, 31, atau 33? Nggak apa-apa, ini memang susah kok. Ini nggak ada di sekolah minggu ya. Oke, ya, jawaban yang benar adalah 31%, guys. Jadi dari total penduduk dunia itu, orang Kristen ada 31%. Ingat data-data ini baik-baik ya. 3,5 tahun, 12 murid, 50 mujizat, dan 31 orang menjadi 31% populasi dunia menjadi orang Kristen. Ya. Kita lihat siapa pemenangnya. Oke. Oke ya, jadi selamat buat Dika, Jos, sama Rizky Dian Wulandari. Berikan tepuk tangan dulu buat 3 orang ini. Kalian nanti tolong ini ya, minta datanya nanti kirim ke saya ya. Oke Kak, siap. Baik. Nah, selamat buat yang sudah menang. Nah, sekarang kita move on dari kuis. Kenapa saya kasih teman-teman kuis ini? Saya harus stop sharing. Kita akan balik lagi. Oke, 12 tahun. 3,5 tahun. 12, 50,
31%. Nah, ini teman-teman. Jadi sampai ini sebenarnya ini survei bukan yang paling baru, saya nggak nemu yang paling baru, tapi sampai tahun 2016 eh, agama Kristen itu masih agama terbesar di dunia, gitu ya. Diikuti kedua oleh Muslim, kemudian unaffiliated itu artinya yang tidak tidak terdaftar, maksudnya itu kecil-kecil aja. Kemudian ada Hindu dan seterusnya. Ada Yahudi dan kawan-kawannya. Tapi ini fokus ke sini. Jadi coba perhatikan, 3,5 tahun, hasilnya 31,2%. Tangkap ini dulu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, untuk Anda semua untuk jawab nih di kolom chat ya. Kenapa sih 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus itu kok dampaknya dahsyat banget tuh? Menurut Anda kenapa? Kenapa dengan 3,5 tahun, 12 murid, 50 mujizat, kemudian berikutnya dia bisa membuat ada 1/3 orang di dunia itu mengikuti beliau. Menurut Anda kenapa? Saya tunggu jawabannya di kolom chat. Ayo sharing yuk, nggak apa-apa. Belajar nih sama-sama. Oke, dari Wira, karena menggunakan waktu yang ada dengan baik dan tepat. Oke, good. Fokus and people oriented. Oke, good. Melakukan dari Vina ya, melakukan dengan sukacita, sukarela, dengan segala proses memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Oke, good. Oke, Dika, karena isi pelayanan Yesus levelnya beyond dari nalar manusia. Iya, bisa jadi, betul. Ya, karena dia punya sesuatu yang, tapi sekarang let's fokus apa yang dia sebagai manusia juga yang lakukan, sehingga dia punya impact gitu. Kemudian tahu tujuan apa yang dilakukan, berdampak baik, efisien dan efektif. Karena takdirnya memang harus berimpact. Nah, ini menarik. Kalau kita bilang takdir, pada waktu Tuhan Yesus, ingat nggak sih beliau di Taman Getsemani, sebelum mau disalib, dia bisa memilih sebetulnya untuk nggak melakukan itu, betul nggak? Kalau Anda ingat tuh kisah di Taman Getsemani, sehingga dia ketika berdoa, kemudian Tuhan Yesus sampai kemudian mengeluarkan peluh darah karena dia stres tuh kondisinya. Artinya, instead of takdir itu kan sesuatu yang nggak digariskan dan kita nggak punya pilihan. Tapi ingatkah Anda bahwa Tuhan Yesus itu juga manusia, juga Tuhan? Setuju nggak? Kasih jempol kalau Anda setuju. Beliau, Tuhan adalah, Tuhan Yesus itu manusia dan Tuhan gitu. Artinya, ketika dia manusia, dia juga memiliki hak yang dimiliki manusia, yang artinya namanya adalah kehendak bebas. Betul nggak sih? So, di Taman Getsemani, semisal Tuhan Yesus memilih untuk tidak memberikan dirinya disalib, dia memutuskan untuk seperti itu, boleh nggak sih menurut Anda? Boleh nggak? Boleh nggak? Oke, kalau boleh nggak, mungkin pertanyaannya terlalu ini ya, terlalu vulgar ya. Bisa nggak dia memilih untuk tidak ngikutin itu? Kasih saya jempol kalau menurut Anda bisa. Kasih saya wajah yang open mouth gini kalau menurut Anda nggak bisa. Faktanya, oke, good, thank you yang sudah ngasih pendapat. Faktanya, karena beliau adalah manusia juga, sebetulnya dia bisa memilih untuk tidak melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidupnya. Tapi dia memilih untuk taat gitu. Kalau Anda ingat, makanya Mazmur 90 tadi, itu kan juga sebetulnya adalah bagaimana beliau ini kemudian menerapkan hal itu di dalam hidupnya. Jadi, melihat hal itu, menurut saya, ini dari jawaban teman-teman bagus ya. Ada 3 hal yang secara dari ranah pengembangan diri, ini yang saya bisa simpulkan yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah karena dia tuh fokus dengan tujuannya dia. Ada yang tahu nggak tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah tentang apa? Menyelamatkan. Ya, betul ya. Menyelamatkan, ya. Kemudian setelah dia menyelamatkan umat manusia, itu adalah visinya dia. Kemudian dia memberikan misi kepada 12 rasul, jadikan semua bangsa muridku. Betul ya, setuju ya? Ini yang dilakukan pada beliau.
Tapi kemudian yang kedua, setuju nggak dengan saya bahwa beliau ini adalah orang yang sangat mengatur prioritasnya, gitu. Kalau setuju kasih saya jempol, kalau nggak setuju kasih saya wajah apa yang kagum tadi yang mulutnya melongo. Nah, kasih wajah ini kalau nggak setuju. Anda boleh nggak setuju. Nah, bagi Anda yang ngasih jempol nih, boleh nggak unmute dan kasih saya penjelasan kenapa menurut Anda Tuhan Yesus ini sangat sangat memiliki prioritas yang baik. Contohnya apa? Ya, ingat-ingat kisahnya Tuhan Yesus nih. Apa yang beliau lakukan yang mencontohkan prioritas? Oke. Kalau apa? Kalau bicara langsung menakutkan boleh lewat chat juga. Oke, good. Ya. Marah saat bait Allah dijadikan pasar. Oke, good. Saya kasih contoh satu. Ada kalanya bahkan mau melakukan mujizat mengusir setan. Tapi ada kalanya juga dia kemudian tidak selalu melakukan mujizat kalau Anda perhatikan. Ada kisah-kisahnya yang justru dia tidak fokus kepada mujizatnya. Dia fokus kepada orangnya. Masih ingat nggak wanita yang apa? Bentar-bentar. Ketika dia kemudian menyembuhkan orang yang sakit busung air, oke, good, ya. Oh, prioritas adalah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Masih ingat nggak? Yang kemudian kalau diterjemahkan dengan apa? Orang-orang nih coba perhatikan, dia nggak sekedar ngomong tentang firman, dia perhatikan orang ini prioritas kan, gitu. Dan kemudian cara dia memberkati dari 5 roti 2 ikan dan seterusnya. Terus maju perjalanan meski dihalangin dengan mengambil jalur lain. Oke, good. Contoh-contohnya banyak, tapi nanti kita akan belajar lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah tentang disiplin. 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 Artinya, dalam 3,5 tahun, dia Tuhan Yesus itu konsisten banget, guys, melakukan apa yang menjadi visinya dia. Meskipun waktunya dia cuma 3,5 tahun, tetapi karena dia konsisten, karena dia disiplin, maka kedisiplinannya itu menciptakan impact. Jadi, ini loh yang membedakan. Inilah kenapa waktu hidup seseorang tidak menentukan seberapa banyak kita akan menghasilkan sesuatu. Tapi, bagaimana cara kita menggunakan waktu kita, itu yang bisa menciptakan sesuatu dalam hidup kita. Karena, ini yang dilakukan Tuhan Yesus, 3,5 tahun, dan 31% orang di dunia menjadi pengikutnya dia. Hanya dengan 3,5 tahun. Tapi ada juga orang-orang yang hidup sampai 100 tahun, tetapi juga mungkin kalau ditanya menciptakan apa ya dalam hidup, nggak jelas, nggak tahu gitu. Jadi ini yang sebetulnya ketika Anda berbicara time management, saya biasanya nggak pakai gini kalau lagi ngajar ya, tapi kadang ini kan katanya harus bagi firman. Tapi saya ini konteksnya benar gitu. Karena kita punya contoh yang sangat bagus di dalam time management gitu. Ada seseorang yang punya waktu 3,5 tahun dan impact-nya boom sampai sekarang kita rasakan. So this is the power of time management actually. Kasih saya jempol kalau Anda mau belajar sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Kalau you get something from this, kasih saya jempol. Kalau Anda ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya juga. Oke, good. Kalau saya kemudian sering bertanya gini, nggak apa-apa ya, karena ini cara saya ngecekin teman-teman. Masih stay dengan saya atau enggak. Nah, artinya gini. Kayak Fed ini mungkin ada... Boleh, silakan. Ya, kayak Fed ini ada pertanyaan dari Kak Anita Wulansari. Oke. Kayak Fed, apa beda disiplin? Tanya, apa beda disiplin dengan konsistensi, Kak? Oke. Baik. Oke. Boleh nggak? Ini ditampung dulu, Kak, apa nanti langsung?
Karena ini nanti akan masuk di bagian cara melakukan time management. Boleh ya? Nanti Baik, ditampung dulu ya, Kak. tampung ya. Oke, baik. Nah, Ya, oke, saya siap. teruskan dulu. Jadi time management, guys. Typo lagi ya. Time management itu sama dengan impact. Oke. Kasih saya jempol kalau Anda ingin hidup Anda memiliki dampak. If you want to have impact in your life. Kan gitu pertanyaannya. Apapun itu, guys. Saya nggak akan meminta Anda untuk membandingkan diri Anda dengan Tuhan Yesus. Tugas kita bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tugas kita adalah melihat apakah kita menjadi lebih baik dengan diri kita sebelumnya yang ada di belakang kita. Tapi itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak belajar memanage waktu kita. Ingat tadi, Mazmur bilang apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami menjadi bijaksana. Ketika Anda bijaksana, Anda bertanggung jawab dengan hidup Anda, dan Anda akan melakukan pilihan-pilihan yang membuat Anda bisa menciptakan dampak. That's exactly yang Tuhan lakukan menurut saya. Nah, time management itu sebetulnya berbicara adalah kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi mencapai tujuan. Lihat endingnya. Jadi time management adalah cara bagi kita untuk menjadi berhasil dalam hidup. Karena berhasil itu sama dengan ini kan, betul nggak? Tiap orang mungkin punya tujuan yang berbeda-beda. Tetapi setuju nggak dengan saya? Ketika Anda bisa mencapai tujuan Anda, berarti Anda berhasil. Coba pahami dulu. Oke, saya tanya dulu biar lebih ini ya. Kasih saya jempol kalau Anda punya tujuan yang ingin Anda capai dalam hidup Anda. Ada nih, apapun itu, ya. Saya nggak akan nanya. Sesinya nggak cukup. Waktu saya sudah tinggal 9 menit lagi. Oke, good. Ya, artinya ketika Anda sekarang punya tujuan nih, contoh, saya mau bulan depan pergi ke Jogja, gitu ya. Dan kemudian akhirnya tujuan ini tadi yang ke Korea, siapa yang ke Korea tadi? Yang jalan-jalan ke Korea? Mohon di-unmute ya. Ada Kak Rani, Kak. Kak Rani yang ke Korea, Kak Rani, apakah itu tujuan Kak Rani yang ingin dicapai salah satunya? Halo Kak Rani. Oke, Kak Rani lagi merencanakan pergi ke Rusia habis dari Korea kayaknya ya. Nggak apa-apa. Tapi artinya yang terjadi adalah ketika Anda punya tujuan, maka berhasil adalah tentang mencapai tujuan. Oke, tangkap itu dulu. Dan pengelolaan waktu adalah cara yang bisa membuat Anda mencapai tujuan. Kalau Anda punya skill ini, besar kemungkinan Anda akan jadi orang yang nggak sekedar cuma bikin rencana. Ya, Anda ada orang yang sukanya bikin rencana doang tapi nggak ada yang jadi gitu. Jadi itulah kenapa sebelumnya saya bilang di bagian time management itu sama dengan impact. Semakin Anda mampu mengatur waktu Anda dengan baik, impact Anda akan luar biasa gitu. Karena ada orang yang punya waktu 24 jam dalam hidupnya, sama-sama 24 jam, tapi dalam hidupnya gitu-gitu aja. Yang salah bukan Tuhannya, yang salah bukan waktunya. Karena kita sama-sama dikasih privilege 24 jam sehari, yang salah adalah bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita. Suka nggak suka gitu. Nah, tapi berita bagusnya guys, ada cara untuk membuat kita bisa mengatur waktu dalam hidup kita. Supaya apa? Anda bisa berhasil mencapai tujuan Anda. Nah, caranya gimana? Udah dicontohin nama Tuhan Yesus. Ada 3 cara. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, dan yang ketiga adalah ini. Tangkap dulu ya. 3 langkah untuk melatih time management. 1, Anda harus fokus pada tujuan. 2, Anda harus bisa bikin prioritas. 3, Anda harus disiplin. Udah nggak bisa ditawar. Ya. Nah, sekarang maksudnya apa? Kita fokus pada tujuan. Saya mau kasih tahu kepada Anda,
di dalam hidup ini ada 2 tipe orang. Tipe orang yang pertama, itu namanya adalah doer. Dan yang kedua, namanya adalah achiever. Ini loh bedanya. Apa bedanya doer sama achiever? Seorang doer dia punya tujuan nih, guys. Oke, ini tujuannya. Terus kemudian yang berikutnya terjadi adalah, ini adalah titik mulainya dia. Ya. Lalu kemudian kan tujuan selalu di depan, maka dia harus bergerak untuk mencapai tujuannya dia. Maka ini yang terjadi dengan doer. Dia jalan, terus kemudian dia nabrak. Terus dia kemudian karena nabrak ada masalah, dia kemudian mencoba belok lagi. Terus kemudian dia nabrak masalah lagi. Terus kemudian dia mencoba menghindar lagi, ada masalah lagi. Terus karena dia menghadapi masalah terus-menerus, lama-lama dia lupa dengan tujuannya, dia hanya ingat masalah-masalahnya dia. Sehingga hidupnya persis kayak gambar ini. Doer itu adalah orang yang hidupnya ruwet, guys. Yang penting sibuk. Yang penting dari pagi sampai malam ngerjain A, B, C, D. Kamu ngapain aja? Aku sibuk, nggak punya waktu. Terus ketika ditanya, hasilnya apa? Nggak tahu. Terus hari ini ngapain aja? Lupa. Yang penting adalah sibuk. Kalau Anda adalah orang-orang yang hanya fokus pada kesibukan, terus kemudian nggak jelas hasilnya apa, maka Anda doer. Dan saya jamin dalam hidup Anda nggak akan punya impact. Karena doer adalah orang-orang yang sekedar sibuk, yang penting sibuk. Karena kalau aku nggak sibuk ya, kalau nggak sibuk, nanti nggak enak sama temanku. Masa anak Tuhan kok males-malesan gitu ya, diem aja. Tapi, coba tanya, apakah kalau Anda sibuk dan nggak menghasilkan apa-apa, apakah berarti Anda sudah fokus pada tujuan Anda? Kalau enggak, yang penting sibuk, artinya Anda adalah doer. Tangkap ini baik-baik. Saya nggak punya waktu panjang karena waktunya pendek ya. Tapi kurang lebih ini. Dan yang kedua adalah achiever. Achiever sama kayak doer. Dia punya tujuan dan dia punya titik mulainya. Dan sama kayak doer juga, ketika dia mulai mau pergi ke Korea tadi, ya pergi ke Korea tadi kan, dia mulai jalan nih. Oh ada masalah, dia belok. Oh ada corona. Terus dia cari masalah lagi. Dia cari solusi. Dia lihat, oh ada masalah lagi. Tapi meskipun banyak yang terjadi, lihat, achiever itu fokus pada tujuannya dia. Dia sadar bahwa dia nggak mungkin lurus aja, dia harus belok-belok. Tetapi, dia selalu fokus pada tujuan. Jadi, ukuran seorang doer itu adalah busy. Kalau Anda yang penting dalam hidup Anda itu adalah sibuk, maka Anda doer. Tetapi, achiever itu bukan fokus pada kesibukannya dia. Tapi dia fokus pada apa yang namanya productivity. Being busy and being productive, it's two things different. Belum tentu orang yang lebih sibuk dari kita, itu lebih produktif dari kita. Ayo, bener nggak? Kayaknya sibuk, kayak nggak punya waktu. Tapi ya hidupnya gitu-gitu aja, karirnya gitu-gitu aja. Iya, kenapa gitu? Karena dia cuma asal sibuk aja. Nggak fokusnya nggak tujuannya dia. Fokusnya cuma yang penting gerak aja gitu. Lah, kalau kayak gitu, apa bedanya kita dengan maaf ya, dengan hewan gitu. Bukankah hewan juga gitu? Yang penting hidup, yang penting makan, yang penting beraktivitas, tapi dia nggak pernah punya tujuan yang ingin dicapai kan gitu. Tapi kita sebagai manusia, kita serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan tuh menempatkan sesuatu di dalam hati kita untuk dicapai. Jadi ini, cek dulu Anda yang mana. Kalau Anda doer, hobinya sibuk doang bertobat. Tapi kalau Anda achiever, good. Berarti Anda mulai masuk ke langkah pertama menjadi seorang yang bisa memanage waktu dengan baik. Nah, berikutnya, waktu tinggal 2 menit. Berikutnya, kalau Anda sudah mulai ini... Waktunya 10 menit lagi Kak Yafet. Oh, masih 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi Kak. Oke, baik. Nah, kalau Anda sudah bisa memahami bedanya antara Anda doer atau achiever, nah, seorang achiever itu tahu caranya membentuk atau menciptakan tujuan. Nah, ini sebenarnya sudah sering dipakai teman-teman, tapi cara untuk menciptakan tujuan yang efektif, yang bisa dicapai itu Anda harus bisa ada SMART namanya. Namanya SMART goal. Jadi, tujuan yang SMART sama tujuan yang nggak SMART itu ada nggak? Ada.
Tujuan yang smart itu harus spesifik, harus ada ukurannya, harus ada actionnya, harus realistis dengan kondisi kita sekarang, dan harus ada deadline-nya, time bound-nya. Contoh, apa yang terjadi kalau tadi karena kan tadi bahasnya Korea ya. Apa yang terjadi dengan orang yang ngomong gini? Aku punya tujuan mau pergi ke Korea. Titik. Kira-kira kapan orang ini akan ke Korea? Ayo, saya mau tanya. Siapa yang mau jawab? Bukan tentang aku. 2 jam lagi. 2 jam lagi. Kenapa begitu? Kenapa 2 jam lagi? Ya mungkin dia punya duit yang banyak. Oke. Yang lainnya, kalau orang cuma bilang, aku mau ke Korea, aku punya cita-cita, tujuan mau ke Korea, gitu. Udah titik. Udah dia nggak ngomong yang lain-lain. Kira-kira kapan dia akan bisa pergi ke Korea? Nggak bakalan bisa pergi. Kenapa? Karena dia nggak menentukan, saya mau ke Korea bulan Mei 2021. Iya, clear. Artinya Boleh ini nambahin nggak? boleh dong, boleh. Silakan. Itu kayaknya mungkin masih kayak wacana doang. Karena kalau spesifik itu harus kamu tuh kita tuh punya tujuan itu loh, kayak 1 minggu apa sih yang selama 1 minggu tuh apa sih yang mau dicapai, terus tiap bulan ini apa sih yang mau dicapai, terus jadi spesifik itu lebih diturunin lagi, nggak cuma 1 tahun tapi bisa seminggu, 1 bulan, 1 hari aja kadang kita harus bisa kayak tujuannya apa sih hari ini, kayak gitu sih kalau menurutku. Bisa banget. Tangan dulu. Ya, jadi teman-teman, kurang lebih gitu. Ketika teman-teman smart, maka yang Anda lakukan berikutnya, ketika Anda sadar dalam hidup Anda, aku pengen lulus kuliah. Aku pengen punya pelayanan yang lebih baik lagi. Aku pengen pekerjaan yang itu nggak smart. Ketika Anda mau smart, seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman, satu, Anda akan mulai gini, nggak usah mikir budget dulu. Ya, karena itu nanti Anda bisa lihat dengan Anda menarik ini. Contoh paling sederhana, saya mau ke Korea. Jadiin smart ya, kayak spesifik, maka saya mau pergi liburan ke Korea. Karena ke Korea belum tentu kan cuman liburan, bisa jadi Anda kerjaan atau dalam konteks ini liburan yang Anda inginkan. Ya, measurable-nya ya, yang bisa di-track nih goal-nya ya. Jadi supaya saya bisa pergi ke Korea, maka saya akan pergi ke Korea dalam waktu 5 tahun lagi. Ini 2021, saya akan pergi 2026. Gitu. Actionable-nya ya. Nah, ini baru ngomong budget nih ya. Sekarang gaji sebulan 5 juta, bisa nabung 500.000 ya. Masih ada 5 tahun, berarti 500.000 kali 500.000 kali 60 bulan. Anda udah bisa kumpulin 30 juta. Bener nggak sih hitunganku? Bener ya? Oke, good. 60 juta nih. Jadi bisa dong. Jadi tergantung cara Anda nge-set. Artinya, kemudian pertanyaan jadi realistik nggak? Ya realistik aja kalau Anda punya gaji 5 juta, Anda sisihin 500.000, menurut saya realistis aja. Apalagi kalau Anda hidup di Jogja kan. Kalau di Jakarta mungkin agak susah. Dan kemudian deadline-nya jelas. 2026. Tapi saya nggak bisa panjang-panjang di sini, teman-teman. Tapi kurang lebih selalu gunakan kayak gini nih. Tadi beberapa ada yang, kalau Anda ini baru pertama kali dengar, maka kalau Anda hanya bikin saya mau kurus, udah titik. Saya mau olahraga, titik. Ya udah cuma berhenti sampai di titik aja. Anda harus mulai menerjemahkan dalam bentuk smart ini. Maria, nanti saya kirimkan materinya aja kalau teman-teman mau baca ya. Ya. Siap, Kak. Nah, sekarang yang kedua. 5 realistic risk, mantap. Anita ini luar biasa loh ya. Hitungin lah aku. Makasih loh Kak Anita. Nah, sekarang Cepat ngitungnya, Kak. terus mantap. Aku ngitung aja. Tadi nyari kalkulator susah. Nah, sekarang yang kedua adalah tentang prioritas. Tadi adalah tentang tujuan. Sekarang yang kedua adalah prioritas. Nah, prioritas itu ada yang namanya Eisenhower box. Jadi, Anda harus bisa memetakan kejadian di dalam hidup Anda itu di dalam 4 area. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang kita hadapi itu bisa jadi dia penting, ya. Jadi ini Eisenhower tuh ngomong gini,
ya. Dari sisi penting atau tidak, urgent atau enggak, ya. Jadi ini prioritas itu Anda harus bisa melihat yang sedang Anda lakukan sekarang itu penting dan urgent atau enggak. Maka dari situ muncullah empat area yang Anda harus bisa identifikasi. Yang pertama adalah yang di sini, not urgent, not important, ya. Berarti kan ini N, silang U, silang I. Yang nggak penting, yang nggak penting dan nggak urgent, gitu ya. Contohnya apa nih? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Hal-hal yang nggak urgent, nggak important. Belanja. Belanja, masa sih? Kalau Anda nggak punya bahan makanan, itu bisa jadi urgent. Shopping yang hanya impulsif. Oh, oke. Ya, belanja impulsif ya. Oke. Oke, good. Oke, good. Gimana? Gibah nggak penting. Gibah. Nggak penting dan nggak urgent. Maka lihat, Iya. kalau hidup Anda banyak di area ini yang penuhi, nanti jadinya adalah teman-teman akan jadi orang yang isinya apa? Orang yang doer, hobinya gibah gitu. Atau saya kasih contoh lagi yang paling sering terjadi di dunia kerja adalah ketika Anda terlalu banyak melakukan hal-hal yang diminta oleh orang lain yang Anda lakukan hanya karena Anda nggak bisa bilang enggak. Coba perhatikan. Setuju. Karena itu belum tentu, ingat loh ya, orang yang memiliki time management itu artinya ketika dia, bukan berarti kita nggak boleh menolong orang lain, guys. Boleh banget. Tapi ingat, Anda harus bisa membedakan, apakah Anda ketika memberi bantuan itu karena dia butuh dibantu atau karena Anda nggak enak hati menolak. Kalau Anda belajar tentang jadi orang, siapa bilang, emang Tuhan Yesus mengiyakan apa ketemu dia? Coba baca di Alkitab. Iya betul, ada waktunya enggak. Artinya, biasanya karena demen lawan jenis. Ya, boleh. Nah, jadi di area ini adalah, yang harus dilakukan adalah, Anda harus hilangkan hal-hal yang muncul di sini. Belajar nih. Caranya gimana, Kak? Panjang, tapi aku nggak bisa sharing banyak. Ya. Terus kemudian yang di sini, masuklah, dia urgent, tapi nggak penting. Urgent but not important. Di sini. Contohnya apa? Urgent tapi nggak penting. Apa aja? Ya, silakan. Telat ke kantor. Telat ke kantor itu urgent tapi nggak penting. Enggak dong, telat ke kantor kan penting. Ke kantor penting dong. Berarti dia ke kantor itu ya, harusnya masuk urgent import tepat waktu ya. Kenapa? Telat janji ngumpul. Telat janji. Telat janji ngumpul. Janji ngumpul. Pacar, kata Bastian ya. Nggak urgent tapi nggak punya pacar itu urgent tapi nggak important. Masa? Ya, maksudnya urgent tapi ya nggak ada juga nggak apa-apa. Oke. Buat Bastian, berarti punya pacar itu urgent tapi nggak penting, gitu. Ya, kayak somehow you have to have pacar gitu, tapi kayak nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau itu berarti bukan urgent not important, tapi important not urgent. Karena punya pacar penting nggak, Bastian? Buat saya. Iya. No. No? Oke. Kemudian harus segera punya pacar nggak? Ya. Oke. Berarti kalau harus segera punya pacar tapi nggak penting, ya oke, benar ya udah, oke. Harus segera punya pacar itu urgent, tapi nggak penting. Ya oke, boleh. Berikan tepuk tangan buat Bastian ya. Nah, jadi teman-teman Anda harus bisa lakukan. Nah, jadi artinya kalau contoh nih buat Bastian yang contohnya, oh gue punya pacar ini nggak penting-penting amat tapi urgent ya, harus segera punya meskipun nggak penting gitu ya.
ya udah suruh orang lain aja nyariin pacar ya, Bastian. Karena segala sesuatu yang sifatnya urgent tapi nggak penting, kamu bisa delegasikan aja. Gitu. Oke. Siap. Jadi nanti minta tolong temennya untuk cariin pacar aja. Ya. Nah, berikutnya, contoh yang lebih terjadi adalah gini. Urgent tapi nggak penting, itu adalah pernah nggak Anda ngalamin request dari atasan Anda yang sebetulnya, eee apa ya, Anda tahu itu nggak harus segera diselesaikan, tapi Anda harus menyelesaikan karena dia ngotot harus dikerjakan. "Kasih saya nanti jam 1 makan siang." Mintanya jam 11, sehingga Anda nggak makan siang. Pernah ngalamin gitu nggak? Sering. Sering. Itu kan Sering. yes, Meeting itu kan dadakan. betul. Itu kan artinya urgent, Anda nggak bisa nolak, bener nggak sih? Karena minta atasan orang yang punya power di atas Anda. Tapi sebetulnya nggak penting. Nah, artinya kalau Anda punya tim, Anda bisa delegasikan itu. Kecuali itu data-data yang sifatnya penting, ya. Ini konteksnya Anda tahu ini sebenarnya nggak penting, hanya hal-hal yang kecil aja, ya. Request yang remeh-temeh lah ya, cuman karena yang minta bos maka harus segera ada. Contohnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang masuk ke not urgent tapi penting. Contohnya apa? Nggak urgent tapi penting. Liburan. Iya, 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 ya, betul. Betul. Liburan, setuju. Yang lainnya yang bisa cepat ya? Oh, punya mobil. Oke, good. Yes, yes. Halo. Kak Ari, mic-nya agak bermasalah sepertinya Kak Ari. Olahraga. Olahraga, oke. Oke, good. Ya. Makan, ya bisa jadi. Ada konteks tertentu dia bisa important not urgent, tapi kalau Anda udah puasa berhari-hari bisa urgent important. Nah, tapi kalau dia masuk ke not urgent important, maka Anda bisa plan nih, rencanakan. Dan yang terakhir, ini yang nomor 1, dia itu urgent dan important. Maka kalau itu urgent dan important, lakukan sekarang juga. Biasanya ini adalah terkait dengan hal yang kalau Anda nggak lakukan sekarang, dampaknya itu bisa kemana-mana. Ya, contohnya, nyiapin skripsi pas semester 1. Oke, nyiapin skripsi pas semester 1 menurutku itu masuk ke important but not urgent. Kalau semester 1. Tetapi, kalau menyelesaikan skripsi di semester 8, itu urgent dan important. Harus dilakukan. Paham bedanya nggak di sini? Jadi tergantung nih waktunya, teman-teman. Ya. Nah, saran saya kalau Anda punya time management yang baik, hidup Anda itu nggak di sini kebanyakan, boleh di sini, tapi perhatikan kalau Anda semuanya urgent important dalam hidup Anda, artinya Anda orang yang susah mengatur prioritas. Anda semuanya kalau dalam hidupnya adalah dihilangkan, bisa jadi Anda juga nggak mau ngelakuin apa-apa, ya. Saran saya, time management itu akan melatih kita untuk membuat plan. Jadi kalau Anda bisa membuat plan dengan baik, nggak semua hal itu akan jadi urgent dan important. Karena Anda punya rencana, bisa direncanakan. Kayak tadi katanya apa? Siapa sama Kak 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 Anita ya? Kak Anita ya. Semester 1 dia udah mulai rencanakan bikin skripsi penting tapi belum urgent karena baru semester. Oke, kita lanjut. Dan yang terakhir adalah tentang disiplin. Oke, sampai di sini sebelum sampai sini ya. Oke. Nah, kamu kasih gambar ini, teman-teman. Kasih saya jempol kalau Anda pernah berhasil di dalam hidup Anda, pernah berhasil melakukan sesuatu, tercapai, kasih jempol. Oke. Kasih saya juga jempol ya, kalau dalam hidup Anda pernah gagal. Oke. Artinya gini, perhatikan ini dengan baik. Anda dan saya sama. Anda pernah gagal, saya pernah gagal. Anda pernah berhasil, saya juga pernah berhasil. Tangkap ini dulu ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Apa ketika Anda berhasil dalam hidup Anda, apapun itu, ingat-ingat ya. Coba perhatikan,
apa yang Anda lakukan di dalam hidup Anda sehingga kemudian Anda menjadi berhasil? Yuk, silakan. Boleh lewat chat, boleh kasih langsung buka mic juga boleh. Saya kasih contoh satu. Biasanya kalau saya berhasil, itu adalah kalau saya lagi fokus banget nih. Apa yang Anda lakukan sehingga buat Anda berhasil? Yuk, silakan. Di chat boleh, unmute boleh. Oh, ketika konsisten. Oke. Apa lagi? Punya tujuan. Oke, tujuannya jelas ya, ada tujuan. Apalagi? Silakan. Yuk, sharing kawan-kawan. Komit, good. Ya. Kemudian mau belajar, semangat dan seterusnya. Maka perhatikan yang berikutnya, Anda berhasil. Sekarang lihat, refleksikan ketika kita gagal. Ketika Anda gagal, coba perhatikan apa yang Anda lakukan sehingga kemudian Anda gagal. Anda ngelakuin apa sehingga hasilnya Anda gagal? Saya kasih contoh satu. Biasanya saya gagal adalah ketika saya lupa istirahat. Kalau teman-teman apa sih? Bosan kadang. Oh, bosan. Apalagi? Oh, ya, tidak pede. Good nih. Males. Burnout. Oh, burnout. Sebetulnya burnout ini adalah hasilnya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Oke, ini untuk contoh untuk memberikan Anda supaya mudah memahami Anda. Artinya gini, Anda akan, apa yang Anda lakukan, itu menentukan hasil yang Anda ciptakan. Coba Anda lihat. Orang yang berhasil, itu adalah orang yang fokus pada kekuatannya dia. Ketika Anda menjadi komit, fokus, konsisten, belajar, semangat, tujuan. Bener nggak sih? Lihat nih. Tapi Anda gagal ketika Anda fokus pada kelemahan Anda, negatifnya Anda. Karena apa? Coba perhatikan. Beri saya jempol kalau Anda punya kekuatan dalam hidup Anda. Oke. Oh, saya punya kekuatan. Saya orangnya konsisten. Caranya ramah. Ya, orangnya fokus, dan seterusnya. Kasih saya jempol juga kalau Anda punya kelemahan. Ya, good. Artinya, gagal dan berhasil ditentukan bagaimana Anda memunculkan diri Anda. Terus kemudian, sekarang ini kan bedanya nih. Sekarang saya mau tanya, apa persamaannya orang gagal dan berhasil menurut Anda? Kalau Anda berhasil karena Anda positif, Anda gagal karena Anda negatif. Persamaannya apa? Mau belajar. Persamaannya tahu kekurangannya apa sama tahu kelemahannya. Tahu kekurangannya apa dan tahu kelebihannya apa. Oke, baik, tahu persamaannya. Oke. Apalagi? Sama-sama berusaha. Oke, good. Ya, ini make sense. Ya. Pernah jatuh. Pernah jatuh. Oke, dan tak bangkit lagi ya. Tenggelam dalam luka dalam ya. Oke, apalagi? Kak Ari, mic-nya bermasalah sepertinya, Kak Ari. Ya, nggak apa-apa ya. Kak Ari, mic-nya boleh bermasalah, asal jangan hidupnya ya, Kak Ari ya. Tetap berdiri, ya, oke, baik, siap. Nah, oke, tapi yang jelas ada satu nih, teman-teman. Mereka itu sama-sama disiplin. Nah, ini yang agak menakutkan. Tangkap dulu, gitu. Maksudnya disiplin itu gimana? Tadi kan ditanya, apa sih persamaannya disiplin dengan konsisten tadi kan? Betul ya? Pernah dengar kata-kata ini nggak, teman-teman? Practice make perfect. Ya. Oke. Nah, kalau teman-teman pernah dengar kata-kata practice make perfect, coba, boleh nggak, Bastian? Apa artinya practice make perfect menurut kamu? Jadi kita kayak kita kayak harus gagal dulu gitu baru bisa berhasil. Oke, harus gagal dulu baru berhasil. Oke, yang lainnya, ayo sharing. Mariana, practice make perfect itu artinya apa? Latihan terus sampai akhirnya itu kamu menguasai sesuatu hal itu. Yes, exactly. Jadi sama-sama dilatih. Masalahnya, mana yang sering Anda latih? Lupa istirahatnya, bosannya, malesnya,
nggak pedenya, atau fokusnya, komitnya, konsistennya, belajar, semangat, atau punya tujuan. Orang gagal dan orang berhasil sama-sama, teman-teman. Mereka sama-sama disiplin. Tapi yang gagal, yang dia disiplin adalah negatifnya dia. Yang berhasil, yang dia disiplin adalah positifnya. Jadi ini kecil tapi besar. Makanya harus perhatikan. Karena apa? Saya ngomong gini karena orang yang berhasil itu bukan berarti tidak punya kelemahan. Orang yang gagal bukan berarti nggak punya kekuatan. Ini hanya masalah disiplin aja. Dan untuk bisa menjadi disiplin, Anda harus bisa lakukan rule 2190. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin menciptakan, mendisiplin diri Anda melakukan sesuatu apapun itu, lakukan selama 21 hari tidak berhenti. Maka itu akan menjadi sebuah habit. Ketika Anda lanjutkan menjadi 90 hari, maka itu akan menjadi gaya hidup Anda nanti. Kebiasaan kemudian menjadi gaya hidup. Semudah ini aja deh. Intinya kalau Anda mau belajar sesuatu, menjadi konsisten, Anda harus melatihnya kurang lebih 3 bulan dah gitu aja. Kalau Anda mau melatih dari tidak percaya diri menjadi percaya diri contohnya, Anda harus selama 3 bulan tiap hari pelatihan itu terus. Bisa lebih lama nggak? Bisa banget. Saya ini orang yang sangat main game FF yang tadinya noob jadi pro, ya bener-bener disiplin di situ ya, melatih FF-nya ya. Saya itu dulunya orang yang sangat penakut, teman-teman. Tapi kalau dikasih sesuatu yang di luar comfort zone saya, biasanya saya tolak. Kenapa? Saya takut gagal. Sampai kemudian saya belajar tentang hal ini dan saya mulai melatih. Tahu nggak butuh waktu berapa lama saya untuk mulai menjadi orang yang berani? Saya butuh waktu 3 tahun. Hanya belajar untuk berani. Berani keluar dari comfort zone. Ya nggak apa-apa, tapi toh akhirnya saya kemudian berubah. So, ini adalah tentang disiplin. Jadi, Baik Kak Dika, baik Kak Yafet. Ini waktunya kita sudah habis untuk persentase sebenarnya Kak. Tapi kita ada waktu Q&A-nya sampai jam 21. Ini Kak Dika mau lanjutin persentasenya dulu. Terus nanti Q&A-nya dipotong waktunya apa bagaimana Kak? Ya, ini slide terakhir. Terus habis ini saya ikut aja. Ya. Oke, Jadi siap, teman-teman, sekarang ya, Yakobus bilang gini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus cuma mau bilang, hidup di dunia itu singkat. Tapi meskipun singkat, kalau Anda bisa memanage dengan baik waktu Anda, hidup Anda akan membuat perbedaan. Gak usah bandingin perbedaan Anda dengan orang lain. What you need to do adalah apakah Anda punya impact yang lebih baik daripada Anda. Tetapi kalau Anda nggak melakukan apapun, tidak memanage waktu Anda dengan baik, tidak punya tujuan yang jelas, tidak membuat prioritas, dan tidak disiplin melatih hal yang baik, maka selamanya hidupmu akan lewat begitu aja, Anda akan jadi doer dan bukan menjadi. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Maria. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Yafet, sangat memberkati sekali Kak. Ada banyak pelajaran yang kita bisa tangkap hari ini Kak. Ternyata dalam hidup itu ada doer sama achiever Kak. Nah, semoga kakak-kakak yang ikut gabung malam ini adalah achiever-achiever dan semuanya bisa memanajemen waktunya gitu ya Kak. Nah teman-teman kita masuk di sesi Q&A nih Kak. Nah kakak-kakak yang mau bertanya boleh kirimkan pertanyaannya di chat atau langsung hands up. Boleh. Kita mulai dari sekarang kakak-kakak. Tadi ada pertanyaan dari Kak siapa tadi? Iya, yang Kak. Kak Ari ya, tadi ada nanya ya Kak Ari. Kak Anita juga Kak, perbedaan disiplin Kak sama konsistensi. Ya. Oke, disiplin dan konsisten. Jadi orang yang disiplin itu hasilnya akan konsisten. Disiplin itu adalah waktu di mana kita memutuskan untuk melatih sesuatu dalam hidup kita. Konsisten itu adalah hasil dari keputusan itu. Anda bisa dibilang konsisten,
ketika Anda disiplin secara terus-menerus. Jadi, starting point-nya adalah disiplin, hasilnya adalah konsistensi. Konsistensi itu berbicara tentang kebiasaan atau habit. Yang tadi saya sampaikan adalah practice make perfect. Apapun yang Anda latih dalam hidup Anda, itulah yang sempurna. Jadi kalau yang Anda latih adalah malas, maka sempurnalah malasmu. Kalau yang Anda latih adalah rajin, maka sempurnalah rajinmu. Kurang lebih itu, semoga membantu. Baik, terima kasih Kak Yafet. Terus ini ada pertanyaan lagi Kak Ya. dari Kak Ari. Mau nanya, aku sedang tidak terlalu berpikir untuk tujuan, tapi aku sadar hidup ini memang harus berjuang. Gimana Kak? Nah, pertanyaannya adalah kalau nggak punya tujuan, terus apa yang mau diperjuangkan? Jadi harus punya tujuan dulu ya Kak? Menurut saya nggak bilang benar dan salah ya. Tapi kayak tadi itu loh, ketika kita nggak punya tujuan, kita tuh kan jadi dua asal hidup aja gitu. Yang penting hidup. Yang penting apa? Makan. Yang penting nafas. Terus tiba-tiba aja, biasanya orang nggak punya tujuan itu kan akhirnya hidupnya dibiarkan berlalu begitu aja kan. Karena nggak ada apapun yang dia mau. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok jadi nggak mau punya tujuan? Saya bisa jawab. Kenapa ada orang-orang yang takut, malas untuk memiliki tujuan? Karena punya tujuan itu. Kak Ari, mic-nya sepertinya masih bermasalah. Kak Ari, boleh kirim aja nggak apa-apa ya. Lewat chat ya Kak. Nah, pertanyaannya kenapa sih ada orang yang kalau nggak mau punya tujuan sederhana? Karena kalau Anda punya tujuan itu akan datang dengan saudara kembar. Tahu nggak saudara kembarnya tujuan itu apa? Boleh? Apa tuh, Kak? Apa? Ya apa yo? Apa? Tebak-tebakan dulu. Kalau Anda begitu punya tujuan, maka dia akan datang. Kalau Anda nggak punya tujuan, dia nggak ada. Apa itu? Pokoknya ini Jalan. Apa? Usaha. Jalan. Usaha. Oke, good. Apalagi? Bukan itu. Keberhasilan. Keberhasilan enggak. Keberhasilan tuh hasilnya. Itu di belakang. Tapi begitu kamu punya tujuan nih guys, itu akan langsung muncul. Motivasi. Prioritas. Visi, oke. Bisa. Oke, bisa. Visi itu adalah tujuan. Motivasi, ada kalanya orang punya tujuan tapi belum termotivasi karena tujuannya nggak kuat. Prioritas bukan. Oke, jawabannya adalah begitu Anda punya tujuan, dia akan datang dengan saudara kembarnya namanya masalah. Ya itu sepakat guys. Itulah kenapa hingga akhirnya orang jadi malas punya tujuan. Karena entah disadari atau enggak, ketika Anda punya tujuan, Anda punya masalah berikutnya. Contoh, kalau Anda nggak punya tujuan menjadi kurus, maka gemuk bukan masalah buat Anda. Tapi begitu Anda memutuskan tujuannya adalah, saya pengen punya berat badan yang ideal, maka berat badan Anda sekarang akan jadi masalah buat Anda. Betul atau enggak? Makan akan jadi masalah. Anda mulai pikir. Yes, karena ini sepakat. Ketika Anda punya tujuan, hari ini contohnya, saya diundang sama Maria nih ya, Kak bantu dong ini. Maka tujuan saya hari ini apa? Adalah saya mau sharing nih, berbagi. Tapi saya punya masalah guys. Masalahnya adalah kerjaan tuh kayak kue lapis. Jadi saya untuk bikin materi hari ini aja saya harus nyuri waktu beneran. It happen. Tapi saya sadar, semisal saya nggak mengiyakan apa yang diminta sama Maria, hal ini nggak akan jadi masalah buat saya. Sehingga harus benar-benar nyuri-nyuri sambil meeting, sambil kemudian saya bikin materi hari ini. Tapi ini nggak akan muncul ketika saya nggak mengiyakan apa yang dikatakan Maria. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Anda nggak punya tujuan, apa bedanya Anda dengan orang yang udah mati? Orang yang nggak punya tujuan menurut saya, itu adalah orang yang ketika dia hidup tapi udah mati. Karena orang yang benar-benar udah nggak ada tujuan di dunia ya, saya nggak bilang setelah dari dunia ya, itu beda lagi. Tapi ketika orang yang udah selesai itu adalah orang yang ada di kuburan. Gitu. Terima kasih. Pas pertanyaannya makin dalam. Wait, terus apa arti hidup? Oke. Arti hidup ya. Oke. Kalau arti hidup menurut saya adalah kemampuan Anda untuk memahami
memahami siapa Tuhan Anda, satu, dan kemudian memahami siapa diri Anda, dan yang ketiga, memahami apa yang Tuhan ingin Anda lakukan melalui diri Anda sebagai bejananya Dia. Ini tuh sepaket menurut saya. Bisa jadi hidup untuk memberikan diri, tapi ini kan ngawang nih, guys. Buat saya sekarang, arti hidup saya adalah ketika saya ketemu dengan banyak orang dan saya ngajar nih. Buat saya ini pelayanan saya gitu. Dan saya merasakan saya punya meaning di sini. Tapi bukan berarti ketika orang lain tidak melakukan ini kan berarti bukan dia nggak punya arti dong. Setuju nggak? Jadi artinya Anda harus tahu memahami Tuhan, Anda harus memahami diri Anda, dan kemudian menemukan tujuan Tuhan di dalam hidup Anda. Artinya arti hidup adalah memahami tujuan. Bukan bila sudah memahami tanpa tuju masalah. Maksudnya gimana? Nggak paham pertanyaannya. Bila sudah memahami tanpa tujuan masalah. Nggak paham. Mungkin boleh diperjelas pertanyaannya. Ya, dari Ya, sembari Kak Acen ya. sembari menunggu. Ya, silakan. Ya Kak, sembari menunggu dari Kak Ari, ini tadi juga ada pertanyaan dari Kak Vina, Kak. Ya, boleh, silakan. Katanya, gimana cara mengurangi rasa bosan dengan rutinitas yang sudah sesuai schedule dan dijalani 2 bulan lebih? Itu yang pertama, Kak. Kemudian yang istirahat, Kak. Istirahat tuh nggak dosa. Ya, cuti. Itulah kenapa Tuhan 6 hari menciptakan dunia, di hari ke-7 dia istirahat. Tuhan ngasih contoh sama kita. Istirahat. Ada orang-orang. Takutnya tuh jadi kayak itu loh, Kak. Ada tuh aku kayak memvalidasi diriku sendiri tuh kayak, kok hari ini aku males ya, kayak aku udah bolong nih, aku males. Nah, aku tuh selalu kayak gitu, Kak. Oke, pertanyaannya adalah, apakah ketika dirimu beristirahat, itu membuat kamu jauh dari tujuan nggak? Apakah dengan istirahat sehari, membuat tujuanmu tidak tercapai? Kalau dengan istirahat sehari kamu tujuannya tidak tercapai, ya udah, ya jangan istirahat. Saya nggak bilang benar atau salah ya, tapi kalau dengan istirahat 1 hari ternyata bisa bikin kamu lebih seger dan kemudian bisa membuat kamu mencapai tujuanmu dengan baik, istirahat. Kenapa enggak? Jadi, ini bukan tentang benar dan salah menurut saya, tapi ini adalah tentang efektif atau tidak. Karena gini, benar menurut saya dengan benar menurut Anda bisa beda nih, Vina. Benar kan? Tapi ketika kita ngomong efektif, sederhana aja. 3 langkah ini kan tadi kita bahas. Tujuan efektif itu dia hanya orang yang efektif, yang mampu melatih punya time management yang baik, dia itu kata kuncinya efektif. Dia bijaksana. Menghitung hari supaya bijaksana. Artinya ketika dia melakukan sesuatu adalah karena dia ingin mencapai tujuannya. Ketika dia tidak melakukan sesuatu, itu juga karena dia mau tidak mencapai tujuannya. Tuhan Yesus saja istirahat kok. Kemudian ada juga kisah-kisah di mana Tuhan Yesus retreat dan segala macam loh. Tuhan aja ngasih contoh buat kita beristirahat, kenapa kita harus merasa bersalah untuk istirahat gitu? Yang salah siapa? Jangan jadi doer, jadilah achiever. Achiever itu bukan berarti nggak boleh istirahat. Kalau capek istirahat, daripada yang terjadi ini cerita sungguh-sungguh yang saya alami ya. Dulu saya tuh sering gagal, yang saya sadari bukan karena saya malas, tapi karena saya kalau udah capek, saya paksain diri saya sehingga kemudian saya muak dan saya berhenti. Capek ya istirahat udah. Apa itu juga dipengaruhi dengan sifat kita yang ambisius. Terlalu ambisius akhirnya tuh jadi kayak memaksakan diri untuk kayak melakukan terus sampai akhirnya tuh ketika tidak melakukan tuh menganggap malas lah atau tidak produktif lah atau apa. Iya. Jadi kan fokusmu berarti pada masalahmu dong. Kalau tidak melakukan, artinya saya ini malas nggak produktif. Artinya kamu doer atau achiever. Kamu ambisius yang doer. Buat apa? Mending saya nggak ngapa-ngapain tapi duit saya banyak. Maaf kalau saya ngomongnya agak kenceng ya. Nggak tahu ya, Anda harus sadar gini teman-teman. Banyak orang yang bahkan mereka bekerja
dengan santai duitnya banyak. Tapi ada orang yang bekerja setengah mati, duitnya juga nggak ada. The problem is not Tuhan. The problem is kita nggak menyadari cara untuk memanage hidup kita dengan baik. Salah satunya dengan belajar time management ini gitu. Kurang lebih gitu. Siap, oke. Guys, kalau saya agak kalau semangat ngomongnya agak kenceng. Mariana boleh lain kali nggak usah diundang ya kalau menyakiti hati. Kak Oke mau Kak, kita orangnya lebih rame dari itu Kak. Oh siap, oke baik. kayak Vet mau nanya. Kita santai Kak. Siap, oke. Ya, silakan Kak Mega. Aku baru habis selesai nonton drama Korea nih tentang waktu. Ya. Sorry, pecinta drama Korea. Nah, di situ tuh kalau kakak mungkin udah pernah nonton drama Koreanya tuh judulnya Alice. Nah, ini berkisah tentang waktu, perjalanan waktu. Aku cuma mau dengar pendapat Kak Yafet aja sih tentang pernyataan di akhir drama ini, di episode yang ke-16, itu tulisannya kayak gini. Masa lalu dan masa depan sama pentingnya. Tapi, kenapa kita nggak berbahagia di masa kini? Bagaimana menurut pandangan Kak Yafet dengan satu kalimat tersebut? Ya, oke. Masa lalu. Ini dikaitkan dengan tadi juga kan ada pertanyaan Kak Dika yang Doraemon itu loh Kak. Ya. Kan kayak kita pengen membalikan waktu gitu loh. Ya. Pengen kembali ke masa lalu gitu. Dan mengkhawatirkan masa depan. Nah, kenapa kita nggak bahagia dengan masa kini aja? Kenapa kita nggak berfokus dengan masa kini? Ya gimana kamu bisa berbahagia dengan masa kini kalau kamu aja nggak berdamai dengan masa lalu? Menurut lo? Ya, jadi gini, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu punya kekuatannya masing-masing. Catat itu dulu ya. Ini sebetulnya kalau teman-teman belajar tentang bagaimana manusia itu memproses segala sesuatu dalam hidupnya, masa lalu itu mempengaruhi cara kita bertindak di masa saat ini. Jadi masa lalu itu punya pengaruh dengan kita yang saat ini. Tangkap dulu ya. Apa yang kita lakukan di saat ini itu bisa menentukan apa yang terjadi di masa depan kita. Jadi itu adalah prosesnya. Maka masa lalu punya perannya karena kita yang sekarang itu adalah produk dari masa lalu kita. Kalau Anda bilang, aku adalah orang yang ambisius, pasti ada sesuatu di masa lalu yang mengajari untuk jadi ambisius. Sehingga kemudian sekarang jadi ambisius. Ketika mau istirahat, takut, nanti begini, nanti begitu. Itu kenapa bisa muncul begitu? Karena masa lalu ketika dia beristirahat, ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi. Jadi respon untuk tidak boleh istirahat itu adalah namanya self-defense mechanism. Ini ranahnya beda loh sebetulnya. Ini counseling ya. Ini namanya self-defense mechanism. Cara kita bertahan hidup. Ya. Nah, cuman perhatikan ketika kita membawa pola yang nggak sehat ini di masa sekarang, nanti yang terjadi, kita akan jadi orang yang selalu khawatir, selalu takut, selalu merasa ada yang salah gitu. Karena apa? Karena di masa lalu udah pernah terjadi di sini, aku nggak pengen nanti di masa depan terjadi ini. Sehingga akhirnya melupakan kekuatan masa sekarang. Yaitu apa? Kekuatan masa sekarang. Masa sekarang itu kekuatannya adalah bahwa kita bisa menciptakan apapun yang kita ingin ciptakan kalau kita mau di masa sekarang. Bukan di masa lalu dan bukan di masa yang akan datang. Tetapi itu tidak akan terjadi ketika kita di masa belakang nggak selesai, terus kemudian karena nggak selesai kita jadi mengkhawatirkan masa depan. Itulah kenapa konseling itu penting. Kan? Kenapa? Konseling itu fungsinya adalah untuk menyelesaikan hal-hal di masa lalu kita sehingga kita nggak bawa bagasi nih, nggak bawa koper nggak bawa beban dalam hidup yang dibawa ke masa sekarang. Sehingga ketika Anda sudah lepas dari masa lalu Anda, tadi kan saya sharing dengan Anda, saya punya ketakutan. Saya tuh takut gagal. Kalau Vina merasa perfeksionis, percayalah, yang ngomong ini juga dulunya gitu. Cuman saya sadar, sayangnya ketika saya sadar, this is what happened in my life. Saya ngelihat, saya tuh nggak bodoh-bodoh amat. Saya merasa saya cukup pintar. Saya ambil master aja, saya cum laude. Gitu. Tapi masalahnya, ketika saya bandingkan hidup saya dengan teman-teman saya, gitu, kenapa kok rasanya karirku ketinggalan ya? Problemnya adalah karena saya orang takut gagal.
Kenapa saya takut gagal? Karena di masa lalu melihat saya sering gagal. Nggak selesai tuh. Jadi tiap kali saya mencoba area yang baru, nanti gagal loh, nanti gagal loh. Tapi ketika saya menyelesaikan masa lalu, dan saya mulai bisa memproses dengan baik, akhirnya kemudian saya bisa mempengaruhi masa sekarang dan saya bisa menciptakan pilihan respon yang baik. Gitu. Sehingga kemudian akhirnya saya bisa mencapai masa depan apa yang saya inginkan. Gitu. Jadi masa lalu itu adalah fondasi masa sekarang adalah sesuatu yang menentukan pilihan kita punya pilihan, masa depan itu adalah harapan. Karena kita kalau nggak punya masa depan, kita nggak punya direction. Jadi masing-masing memiliki kepentingan. Kurang lebih begitu Kak Mega, semoga menjawab. Kak, boleh nambah dikit nggak? Iya, Ada yang nanya. boleh. Ambisius tuh berarti sebenarnya bukan sebenarnya. Gimana ya ngomongnya? Itu bisa dicondong ke negatif atau positif sih sebenarnya? Menurut saya netral. Kalau ambisiusmu itu kalau ambisiusmu membuat kamu menjadi negatif dalam hidupmu, kamu sering takut, kamu sering kayak tadi ya mau beristirahat jadi merasa bersalah, terus kemudian akhirnya membuat punya pola yang negatif, maka ambisiusmu itu jelek. Tapi kalau ambisiusmu membuat kamu jadi orang yang nggak takut gagal, menjadikan dirimu orang yang selalu berusaha untuk berjuang ya. Orang-orang yang ambisius kan gitu tuh biasanya. Mereka jatuh bangun lagi. Nah, tergantung yang muncul yang mana. Kalau yang muncul adalah negatif, maka nggak oke. Pasti ada sesuatu di masa lalu, mesti diselesaikan. Tapi kalau yang muncul adalah positif, ya, hal-hal yang baik, dan bisa membuat kamu mencapai tujuan, ya congratulations. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi. Mariana boleh liatin nggak di chat ada pertanyaan nggak kalau saya melewati? Ya, ada pertanyaan dari Kak Anita Wulansari, Kak. Ya. Kayak Fed minta referensi tentang forgive mechanism ya, gitu Kak. Forgive mechanism itu adalah tentang berdamai dengan masa lalu, bukan? Iya, Kak. Oke. Benar. Oke. Terus ini ada Kak Dika yang mau tanya. Silakan Kak Dika, langsung aja Kak. Oke, Kak Dika silakan. Oke Kak, mau tanya, misalkan apa yang kita dapat, pencapaian yang kita dapat, itu bukan tujuan utama kita. Apakah itu bisa dibilang sebuah keberuntungan, sebuah luck? Sedangkan ketika orang lain menjadi saksi keberhasilan kita sendiri, orang lain banyak yang mengatakan bahwa itu luck, itu sangat beruntung sekali. Tetapi kalau dari sudut pandang saya sendiri, keberhasilan dan pencapaian setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana itu, Kak? Setuju. Nggak usah membandingkan keberhasilanmu dengan orang lain. Capek. Dah. Titik itu ya, Dika ya. Tangkap dulu ya. Jadi, udah. Yang penting, tugas kita itu bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tugas kita adalah memastikan kita ini grow dari kita yang kemarin. Gitu. Jadi kalau kamu grow, congratulations. Terus yang kedua, ketika dirimu berhasil, terus mau nanya, apakah saya ini beruntung apa enggak? Kan kurang lebih gitu ya, Dika ya. Itu berhasilannya itu adalah beruntung atau enggak, faktor luck atau enggak, jawabanku sederhana. Apakah ketika kamu berhasil itu, terus kemudian kamu merefleksikan dirimu bertanya, caranya untuk menjadikan kamu berhasil itu, kamu bisa nggak menjawab langkah-langkahnya? Dan kemudian yang kedua, setelah kamu tahu langkah-langkahnya, bisa nggak kamu mengulanginya? Maka kalau kamu bisa mengulanginya, itu bukan keberhasilan. Kamu punya kompetensi, kamu punya kapabilitas untuk menciptakan keberhasilan. Tapi kalau kamu tidak bisa mengulangin, ya bisa jadi itu adalah keberuntungan. Jadi lagi untung aja gitu situasinya. Semoga menjawab ya, Dik. Oke, apakah ada Kakak yang lain masih ada? Ya. Tadi Kak Ari kayaknya gini Kak maksudnya. Jadi dia punya tujuan tapi masih abu-abu begitu Kak. Kalau yang aku tangkap dari chatting-chattingnya. Jadi Kak Dika, Kak Ari maksudnya Kak. Kak Ari punya tujuan tapi masih abu-abu gitu Kak. Jadi gimana Kak solusinya gitu? Oke, Ari, kalau kamu punya tujuan dan masih abu-abu nggak apa-apa. Punya tujuan yang abu-abu masih lebih bagus daripada nggak punya tujuan.
Tapi pastikan, ini ya, jadi orang yang dewasa itu ketika dia membuat tujuan, lupa istilahnya, tak ingat-ingat dulu ya, saya lupa istilahnya guys. Namanya itu kongruen. Kongruen itu artinya gini, artinya dia itu segitiga sama sisi. Artinya ketika orang yang sudah dewasa membuat keputusan, dia itu mempertimbangkan diri sendiri, kemudian mempertimbangkan orang lain, termasuk Tuhan ya, jadi di luar dirinya, dan kemudian mempertimbangkan konteks atau keadaan. Jadi kalau tujuannya itu diputuskan berdasarkan 3 ini, maka menurut saya ini akan positif. Perhatikan ini dulu, contohnya pengen jadi hamba Tuhan, pendeta gitu. Nah, karena diri sendirinya menginginkan. Tapi Anda harus memikirkan orang lain juga, memikirkan Tuhan juga. Apakah benar seperti itu? Konteksnya, apakah pada saat itu waktu yang baik bagi Anda untuk melakukan? Kalau semuanya terpenuhi ya silakan positif. Tapi kalau enggak jangan-jangan itu hanya cara untuk Anda menjawab semacam insecurity aja gitu. Atau ada hal yang dulunya nggak kesampaian, Anda pengen jawab dengan hal itu. Jadi ini untuk menentukan. Jadi kalau udah ini then good. Dan yang kedua, abu-abu itu lebih bagus daripada tidak punya tujuan. Gak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu abu-abu, berikutnya saran saya, diperjelas. Kan gitu aja. As simple as that. Diperjelas aja. Kalau masih nggak tahu mana yang harus dicapai gimana? Ya coba aja. Kalau gagal ya diulangin lagi. Bukankah itu cara kita dulu juga menemukan sesuatu dalam hidup kita kan? Sesimpel itu aja sebetulnya. Gagal itu bukan gagal kalau Anda nggak berhenti. Anda gagal ketika Anda nggak melakukan apapun lagi ketika Anda sudah jatuh. Jadi semisal nih, saya punya tujuan 5, saya bingung mau yang mana nih, abu-abu semua ya. Lakukan yang pertama, kemudian saya gagal. Saya nggak gagal kalau saya masih mencoba yang kedua. Saya terusin lagi, gagal lagi yang ketiga, dan seterusnya. Oh, nggak apa-apa menurut saya, itu namanya proses, bukan gagal. Tapi kalau Anda berhenti di bagian yang kedua, nggak mau nyoba lagi, udah nggak ada, hidup kayak gitu capek, Anda gagal. Semoga menjawab ya. Oke, masih ada lagi kakak-kakak yang mau bertanya? Silahkan, masih ada waktu nih. Semoga Bisa dari chat. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya terakhir deh satu pertanyaan aja buat teman-teman semua. Oke, Kak. Ya. Pertanyaannya adalah, silahkan tuliskan di kolom chat hari ini, apa satu hal yang menurut teman-teman itu menjadi pembelajaran yang paling penting untuk Anda, apapun itu. Ya, jadi ketika sesi ini kita ngobrol, diskusi, tanya jawab, pilih satu hal yang menurut Anda ini kayak gini, oh ini penting banget buat gue, apapun itu. Ya, jadi silahkan tuliskan di kolom chat, tuliskan satu hal, what is the biggest learning, what is the important learning selama sesi kita di sesi ini. Jadi dari semua yang sudah kita bicarakan, apa yang paling penting untuk Anda? Ini akan membantu Anda untuk tahu ini kebutuhan Anda saat ini. Jadi pembelajaran sama pelajaran beda. Kalau pelajarannya adalah time management, tetapi pembelajaran dari belajar time management itu Anda dapat apa yang aha gitu. Contohnya ketika saya belajar time management, saya bisa belajar berkata enggak. Karena saya sadar ada Eisenhower box itu, saya orang dulu susah berkata enggak. Gitu. Jadi itu dulu pembelajaran saya di situ. Saya mulai belajar mengatur prioritas. Penting. Kalau enggak mengatur prioritas, saya akan jadi orang gagal. So what is the learning for you? Silahkan sharing di kolom chat. Sesudah itu, saya akan kembalikan kepada kakak-kakak panitia. Ya, saya kira saya sudah cukup deh ya. Oke. Oke. Tetaplah hidup walau tanpa tujuan. Ya, yang paling penting adalah nggak punya tujuan, selama masih hidup masih ada kesempatan untuk punya tujuan ya. Oke, dari Kak Joshua, menjadi achiever bukan doer. Selama ini masih sering terlalu buru-buru melakukan tanpa memanage dengan baik. Yes, good learning, very good learning. Kemudian Kak Dika, mengeliminasi hal-hal yang nilainya tidak tinggi dalam faktor menentukan masa depan. Ya, gunakan Eisenhower itu model yang sederhana tapi menurut saya bagus bisa digunain. Kalau nggak penting
dan nggak urgent ya udah ya nggak usah dilakuin, buang aja ya. Kemudian kita ada di dunia untuk memenuhi dunia aja, tapi Tuhan menempatkan. Yes, exactly, exactly, exactly. Ya, karena lihat starting dari bisa memanage waktu dengan baik adalah ketika kita menyadari tujuan kita dalam hidup. Punya tujuan dan fokus, berdamai dengan masa lalu. Good. Ambisius dan perfeksionis, metode SMART yang bisa diaplikasikan semua hal. Ya, good. Prawira, membagi prioritas, lebih fokus mengembangkan diri pada hal yang positif dibandingkan yang negatif. Ya, ini kelihatannya kecil tapi besar, guys. Coba lihat ya dalam keseharian kita, Anda lebih sering berada di area negatif atau positif. Itu battle setiap hari. Dan nggak apa-apa, nggak berarti Anda harus 100% positif. Yang penting Anda harus lihat semakin hari Anda semakin positif orangnya. Dan saya kira belajar firman Tuhan, bersekutu seperti ini bisa membantu Anda menjadi lebih positif. Oke, good. Purianti Agustina, time management sama dengan impact for myself and others. I do agree this. Bayangkan dengan kerjaan saya sekarang, kalau saya nggak bisa memanage waktu saya dengan baik, saya nggak akan bisa sharing dengan Anda. Saya bisa melakukan sharing hari ini karena saya bisa memanage waktu saya dengan baik, teman-teman. So this is what you can do, ya. Jadi belajar. Hati yang bijaksana adalah milik orang-orang yang menghitung harinya. Wow, that's good. Kak Wira menjadi achiever dan selalu produktif. Minami, disiplin pada strength. Very good one. Eduardo, keberuntungan dalam hidup ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Yes, ya. Dan itu artinya akan mendekatkan kepada keberhasilan. Saya harus fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Oke, good. Dari Bayu, Maria punya tujuan, harus siap menghadapi masalah. Ya. Dan artinya kalau teman-teman punya masalah, congratulations. Itu nggak buruk ya. Itu artinya memang Anda lagi melakukan sesuatu. Ya. Oke, dari Acen ya. Duit sih penting, tapi lebih penting duit ya. Ya kalau nggak duit, nggak ada duit soalnya ya. Kemudian Kak Anita ya, religius relevan dengan tanggung jawab kehidupan. Iya, salib itu nggak cuma ke atas, salib itu ke atas dan ke samping. Jadi we have the responsibility for other as well. Ya. Oke, Bastian, berkaca dari masa Yesus 3,5 tahun ya, dia punya impact. And the power of impact because Jesus actually can manage his time very well. Kemudian Rizky tetap berjuang. Ya, nah ini tertinggal dari lingkungan nggak apa-apa. Ini buat Rizky khusus nih, buat Rizky ya. Ada satu masa di dalam hidup saya, Rizky, saya benar-benar stuck di dalam karir. Beneran, this is happening. Tapi kemudian, jadi kalau Anda tahu kata-kata Kronos dan Kairos. Kronos itu adalah waktu yang berjalan seperti ini ya, 24 jam. Kronos itu adalah momentum. Ya, momentum. Saya pernah benar-benar stuck dalam karir saya bertahun-tahun, penghasilan segitu-segitu aja. Tapi 4 tahun terakhir ini, penghasilan saya mungkin naik sekitar 3-4 kali lipat. Gitu. Dalam waktu 4 tahun terakhir ini. Gitu. Artinya yang saya sadar adalah Anda harus sabar. Yang penting fokus ngelakuin yang terbaik. Ada Kronos, ada Kairos. Ada momentum, dan saat ini saya merasa saya menemukan momentum saya gitu. Ketika orang bilang hidupmu kok enak, iya kamu kan nggak tahu dulu ceritanya saya ke Jakarta kayak apa. Dan saya nggak bandingin gitu. Jadi yang penting tetap berjuang, jangan nyerah. Karena kalau menyerah selesai. Selama Anda terus berjuang nggak apa-apa. Saya pernah nangis, saya pernah mau pulang, udah nggak mau berjuang di Jakarta. Tapi kalau saya nggak ada di Jakarta, ya mungkin saya nggak bisa menemukan hal yang saya temuin sekarang. So, kalau teman-teman saya dulu pernah di posisi itu, jadi kalau teman-teman sekarang berada di posisi itu, bertahan. Fokus pada tujuan, prioritas, dan disiplin. 3 itu aja. Kemudian, berhasil dan gagal sama-sama disiplin. Yes, tergantung mana yang mau dilatih. Oke, dari saya itu aja, teman-teman. Thank you. Sudah mau mendengarkan. Semoga sesi ini berguna untuk Anda. Since saya sebetulnya nggak terbiasa membawakan firman Tuhan atau renungan, apologize kalau mungkin stylenya masih style kayak orang training ya, karena kerjaan saya gitu. But regardless, apapun yang mungkin masih kurang, tapi saya tahu satu hal, bahwa saya berusaha ngelakuin yang terbaik yang bisa saya berikan malam hari ini kepada Anda. Karena saya percaya bahwa nggak ada yang kebetulan. Kalau kita bertemu malam hari ini meskipun virtual, itu nggak kebetulan gitu ya. Kalau nggak ada virtual ini, kita mungkin nggak akan pernah ketemu. Anda di Jogja, saya di Jakarta kan gitu. So basically, that's all I want to say. So continue doing the best dan tetap semangat aja ya.
Semangat. Tuhan berkati. God bless you. Thank you. Tuhan berkati Kak Yafet. Terima kasih banyak Kak Yafet. Wah, sangat memberkati sekali Kak. Walaupun Kak Yafet bilang ini apa ya, nggak terbiasa, ini nggak di luar zonanya Kak Yafet yang biasanya, tapi saya lihat teman-teman sangat antusias ya malam ini. Ini terlihat dari tadinya partisipannya di awal 26 Kak, tapi bertahan di 30 sampai tadi Kak Yafet selesai menjelaskan dan sampai pertanyaan Kak. Jadi teman-teman tetap antusias. Bahkan sampai 30 orang tadi yang gabung Kak bersama kita, itu artinya mereka mengikuti apa yang Kak Yafet sampaikan. Kami sangat berterima kasih sama Kak Yafet, banyak pelajaran yang kami dapat Kak malam ini, banyak hal-hal yang ternyata gitu ya teman-teman, kita harus punya time management gitu. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan nih teman dari apa yang saya dengar dan pelajari nih dari Kak Yafet hari ini, bahwasanya time management itu adalah kemampuan kita dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi untuk mencapai tujuan kita. Jadi teman-teman kita harus punya tujuan. Kak Ari harus punya tujuan yang tetap, jangan abu-abu ya Kak Ari. Terus kemudian langkah-langkahnya tadi ada 3 ya, sesuai yang dikatakan sama Kak Yafet ada 3. Yang pertama fokus pada tujuan. Kemudian kita harus punya prioritas. Nah kalau kita sudah punya tujuan dan prioritas, maka ada disiplin juga di sana yang membarenginya ya. Terus dari situ kita akan ada impact dari apa yang sudah kita lakukan. Terus kemudian teman-teman, ayo kita jadi achiever yang hidup punya tujuan walaupun belok-belok ya teman-teman, tapi kita ada tujuan di akhir yang jelas gitu. Jangan jadi doer ya tadi Kak. Doer apa doer Kak? Ya, doer. Ayo jadi achiever, jangan jadi doer yang hidupnya rumit, ribet, sok sibuk tapi sebenarnya nggak ada hasilnya gitu ya. Terus juga paling penting juga tadi aku tangkap saudara kembarnya tujuan itu adalah masalah. Nah ini, kadang-kadang kita lupa kalau kita punya tujuan, kita lupa kalau ada masalah di sana yang membarenginya gitu. Nah, teman-teman kita belajar lagi. Ya Kak? Makin besar tujuannya juga ya, Kak. besar masalahnya ya. Iya, that's it Kak. Jadi semakin besar tujuan kita, masalahnya juga semakin besar. Tapi kan Yafet kalau masalahnya makin besar, tujuan makin besar, impact yang kita dapat juga makin besar kan ya Kak? Exactly. Tuh, jadi itu hukumnya yes, gitu, guys. Jadi teman-teman ayo semangat, ayo kita tentukan tujuan kita. Buat teman-teman yang sudah punya tujuan, ayo semangat. Wujudin tujuannya. Terus buat teman-teman yang masih abu-abu, ayo dihitamkan atau di bold gitu ya Kak ya. Terus kalau masih belum punya tujuan, ayo kita punya tujuan, ayo buat target kita 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau berapa tahun ke depan. Begitu teman-teman kesimpulan yang bisa saya dapat dari penjelasan malam ini. Terima kasih banyak Kak Yafet, terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi malam ini. Saya kembalikan ke Kak Mega sebagai MC.